Nah, seringkali kita benci tapi rindu. Benci pada siapa? Benci pada dosa. Kita seringkali bawa iri hati, itu sangat kita benci, betul? Tapi seringkali kita rindu melakukannya. Ih, dia pakai emas besar banget, aku tidak pakai, bagaimana ini? Ya, kita benci pada perbuatan itu, tapi kita melakukan. Sama juga benci, tapi rindu jua. Salam saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam pesta rohani. Tiap minggu memang pesta rohani. Ya, kalau pesta di rumah makan atau di hajatan itu sudah biasa. Tetapi sekarang ini adalah hari Sabat, kita akan berpesta rohani, mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi minggu ini puji Tuhan lumayan menyita waktu untuk keliling jauh-jauh ternyata untuk minggu ini. Ya. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak sempat kami kunjungi diamannya, itulah keterbatasan kami. Dan puji Tuhan saudara-saudara, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara mengenai tubuhmu laksana supermarket. Ya, penyakit apa saja ada dalam tubuh kita laksana supermarket, mau encok, rematik, kadas, kurap, panu dan sebagainya ada di tubuh kita. Tapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang bebas dari itu. Kenapa? Kita sudah mengampuni, mengasihi, memberkati saudara-saudara kita. Maka bebaslah penyakit dalam tubuh kita. Ya, mulai bebas tubuh kita dari segala, pelan-pelan bebas dari yang encok, rematik, mulai pelan-pelan bisa berdiri tegak. Dari mulai yang sering kali flu, pilek, batuk dan sebagainya, mulai sekarang mulai tahan uji. Kenapa? Kita sudah diskon besar-besaran mengasihi orang. Ya, sudah memberikan diskon besar-besaran mengasihi orang, mengampuni orang. Dulu kita pelit diskon. Ya, kalau belum sakit hatinya belum kebayar, saya tidak akan mau untuk mengasihi atau mengampuni. Tapi sekarang kita akan obral diskon besar-besaran. Kita keluarkan barang kita semua dari tubuh kita. Yang laksana supermarket itu supaya apa? Tubuh kita sehat, bisa mengasihi, bisa bekerja, berprestasi. Yang di pertanian juga nanti hasil taninya beda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Ya, kalau satu di sini hitungannya hektar atau apa? Kalau padi itu, sawah itu hitungannya hektar atau bau atau apa, kan suka ada bau, ada petak ya. Umumnya satu petak, biasanya satu petak berapa menghasilkan padi? Biasanya hafal nih. Ya, berapa petak? Ya, anggap 10 karung umumnya ya. Ya, kalau orang lain 7 karung, kita bisa 10 karung. Kenapa? Janji Tuhan pemeliharaannya nyata. Seperti pada waktu umat Israel di Mesir ada tulah, tetapi mereka dipelihara, peliharaannya, hewannya juga, pertaniannya juga. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan di luar Israel dimakan belalang dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan justru menikmati hasil pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang setelah kita diskon besar-besaran dari tubuh kita mengasihi, mengampuni, maka seringkali jangan ada kata lagu yang zaman dulu, benci tapi rindu jua. Bila ingat kau sakiti hatiku. Nah, seringkali kita benci tapi rindu. Benci pada siapa? Benci pada dosa. Kita seringkali bawa iri hati, itu sangat kita benci, betul? Tapi seringkali kita rindu melakukannya. Ih, dia pakai emas besar banget, aku tidak pakai, bagaimana ini? Ya, kita benci pada perbuatan itu, tapi kita melakukan. Sama juga benci, tapi rindu jua. Alah. Kalau yang tahu lagu ini berarti sama, saya jadul dikit gitu ya. Minimal 50 ke atas tahu lagu ini. Kadang-kadang kita benci dengan sesuatu, tapi itu yang kita lakukan. Sama juga benci tapi rindu. Ngomongin orang itu perbuatan dibenci tidak? Benci kan, kita benci, aku nggak mungkin mau melakukan itu. Tapi seringkali kita melakukan tanpa sadar. Benci tapi rindu. Cari jelek tapi koyo kangen, gitu. Ya, kalau nggak ngomongin orang rasanya mulut ini gatel gitu.
Tapi kalau sudah ngomongin plong, ini kan benci tapi rindu. Coba kita baca, kalau tidak percaya, ya. Ini ada kata-kata benci tapi rindu. Tidak ada kata-kata benci tapi rindu, tapi intinya ada di situ. Roma pasal 7. Saya lupa bawa kacamata sambungnya, tidak dipakai. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20. Coba. Roma pasal 7 ayat 19 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, benci tapi rindu. Membenci orang iri hati bukan perbuatan yang menyenangkan, bukan perbuatan yang merindukan, tapi seringkali itu membuat kita rindu kalau kita tidak iri hati sama orang lain. Itu sama juga benci tapi rindu. Aku ki jane yang mau ngomong kayak iku, tapi ya ben orang ngomong kayak aku tenang hidupnya. Ya, luar biasa. Jadi benci tapi rindu. Ya. Umumnya saudara sama suami, sama istri juga gitu. Kadang-kadang kan cari keting mbek bojone tapi ya tetep wae dikaina kopi. Ya, cari keting mbek bojone tapi tetep wae dikaina nasi goreng. Benci tapi rindu. Kalau itu hal yang positif. Tetapi kalau rindu pada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya sudah catat, beberapa hal yang membuat kita benci tapi rindu, ya. Dalam Yakobus 3:16. Coba Yakobus 3:16. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, yang pertama, ini adalah dosa yang perlu diwaspadai, adalah iri hati. Tangganya tunggu TV 42 in, kita yang panas dingin kerokan, minum ultraflu, minum tolak angin. Padahal tetangganya yang beli TV, kenapa kita yang sakit hati? Kenapa kita yang jadi meriang? Tetangganya beli motor, kita yang sakit hati, kita yang encok, jalan aja susah. Aduh, kenapa aku pakai sepeda ontel? Dia sudah beli sepeda itu, padahal aku diberkati Tuhan. Kenapa seperti itu? Ini kan perbuatan yang kita benci sebetulnya. Tapi kenapa seringkali itu ada dalam hidup kita tanpa sadar? Benci tapi rindu. Wis toh. Nah, benci mbek dosa ya wis, ojo dilakokne meneh. Jadi lagu itu tidak kembali lagi. Coba jujur saudara-saudara, seringkali kita melakukan apa yang tidak kita inginkan, seperti Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tatkala aku melakukan sesuatu, itu justru bukan aku yang kehendaki, tapi kenapa aku lakukan? Contoh, ada istilah berbohong demi kebaikan. Bohongnya bohong aja, kebaikannya kebaikan. Tapi seringkali kita lakukan kan, nggak apa-apa lah, bohong demi kebaikan. Apa enek? Bohong demi kebaikan. Nggak ada di film-film si Pitung adanya itu. Merampok untuk mencukupi hidup orang lain. Ya tidak. Alkitab katakan tidak seperti itu. Justru apa yang aku benci, itu yang aku lakukan. Nah, seringkali kita juga begitu. Ingat-ingat, perbuatan apa yang pernah saudara lakukan, benci tapi rindu? Apa contohnya? Ngomong ke bojone dhewe, nek wong liya kelemahan bojone dhewe, itu juga kan perbuatan yang dibenci, tapi kita rindu melakukan itu. Bojoku gini nyambel ra enak, kadang kasinen, kadang-kadang apa ya, ora dikumbah capene. Padahal itu kan istrinya sendiri, tapi tanpa sadar perbuatan itu kita lakukan. Ya, perbuatan yang dibenci sebetulnya sama kita.
Pada waktu di altar kan sehidup semati kita akan bersama-sama. Atau istri menjelekkan suaminya, bocowin turu ngorok. Kenapa aku bilang begitu? Karena saya juga ngorok. Tapi istri saya tetap cinta tuh. Ya, Mi? Jadi seringkali apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan batin kita. Seringkali kita berusaha untuk mengampuni, tapi justru yang terjadi seringkali kita membenci. Benci, tapi rindu jua. Luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang perlu diwaspadai. Pertama adalah iri hati. Seperti juga Kain Habel dalam 1 Yohanes 3 dan seterusnya itu, ya 12 seterusnya. Kain itu memiliki keirian kepada saudaranya. Karena iri hati bisa membunuh karakter seseorang. Karena iri hati bisa membunuh seseorang, baik fisik maupun karakter atau kebiasaan. Seringkali kita ada orang ke gereja berkata, ih tumben, saya kira gereja ngopo, tobat toh. Loh, sepertinya enak kata-kata itu, tapi menyakitkan. Sakitnya tuh di sini, Bu. Dengar saudara kita ke gereja, tumben Bu ke gereja, sepi po di rumah. Loh, kata-katanya itu, tapi di sini sakit. Tumben Pak neng gereja, rano kerjaan po. Loh, enak memang kata-kata itu, tapi sakit di sini. Duh, Gusti, aku neng gereja ngomong, orang neng gereja ngomong, itu yo. Aku tak melu perguruan kungfu ayo po, ngomongnya tak terus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu diwaspadai adalah iri hati. Yang kedua adalah rakus. Rakus itu apa? Gelojoh. Gelojoh itu apa? Rakus itu sembarang digares. Kalau bahasa Jawa itu sembarang dipek. Rakus, tidak mau ucap syukur, pinginnya semua diambil, padahal dia dimakan. Berkat ditumpuk sendiri, orang lain kelaparan. Rakus, tangan kanan pegang, tangan kiri pegang, mulut pegang, kaki pegang, kanan kiri, kayak apa? Ya seperti itulah saya nggak nyebut. Rakus. Sebagai anak Tuhan, kita boleh memikirkan dunia, perlu kita uang betul, perlu kita harta betul, tetapi antara pikiran itu dan pikiran untuk yang masa depan harus seimbang. Malah bisa jadi lebih besar dari pikiran yang akan datang bersama Kristus. Nah, sudah kita kembali kepada kodrat kita di 1x2 meter, apa yang akan kita bawa? Apakah mobil, apakah tanah, apakah kebun mete? Tidak. Kita ada sebatas apa yang kita pakai, sekedarnya saja. Tidak lagi menikmati apa yang kita peroleh. Oleh sebab itu, perbuatan baik meninggalkan baik kepada anak cucu. Saudara memberikan contoh yang baik kepada anak cucu, rajin ke gereja dan sebagainya, berbakti, gandol Gusti, maka anak cucu pun kelak kita berdoa supaya mengikuti kita. Kalaupun belum, kita berdoa, ya Tuhan, Gusti pangampuni aku, biar anak-anakku kembali, biar anak-anakku mengenal Kristus lebih dari apa yang aku kenal. Wis ora usah putus asa. Doa kita senantiasa dijawab oleh Tuhan. Kalaupun belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Tuhan tetap sayang ibu dan bapak semuanya dan saya. Saya merasa bersyukur bisa melayani di tempat ini.
bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara. Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, supaya saudara juga memberikan obral pengasihan, obral kasih kepada orang lain, diskon besar-besaran. Jangan kau endap sendiri dalam tubuhmu maka timbul penyakit. Maka sekarang sudah mulai sehat, sudah mulai ada semangat baru, karena diskon saudara berikan besar-besaran, mengasihi, mengampuni, memberkati, maka sehatlah tubuh saudara. Luar biasa saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang kedua adalah rakus. Yang ketiga adalah serakah. Coba 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10, coba bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai hal. Saya bersyukur saudara masih mengkhususkan waktu. Hari Minggu ini datang. Habis ibadah terserah saudara mau melakukan apa. Tetapi izinkan saat ini Tuhan berhimpun dengan saudara. Seperti dalam pembangunan tabernakel. Untuk apa Tuhan menyuruh Musa untuk membangun tabernakel? Supaya umat Israel dan Allah Bapa di sorga berhadirat, bersekutu. Oleh sebab itu, dalam pembangunan kemah suci diperlukan orang-orang yang dengan kerelaan hatinya, dengan keleluasan hatinya memberikan persembahan hidupnya. Dalam Keluaran pasal 25, ayat 1 dan seterusnya, 8 dan 9. Oleh sebab itu saudara berhimpun saat ini satu dengan yang lain. Menyempatkan diri, bukan menyempatkan, tapi mengistimewakan waktu ini untuk saudara bersekutu dengan saudara-saudara lain. Sama halnya dalam persekutuan tubuh Kristus. Ada kaki, tangan, mulut, telinga, kepala, masing-masing sesuai dengan fungsinya. Di antara saudara mungkin ada yang bagian mulut, saudara ada bagian tangan, bagian kaki, bagian hati, bagian kepala dan sebagainya. Semua bekerja keras. Seperti minggu yang lalu sudah saya sampaikan fungsi dari tubuh kita. Demikian juga dalam pembangunan tubuh Kristus, saudara dan saya harus sama satu dengan yang lain, saling mengasihi, mengampuni dan memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Lalu yang keempat, Amsal 21 ayat 4. Ini yang perlu kita waspadai supaya kita jangan nyanyi lagi benci tapi rindu. Kesombongan. Amsal 21 ayat 4. Coba bacakan. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, karena dosa sehingga mata kita menjadi congkak, pandangannya itu sinis ke orang lain. Sopo gue? Alah, level. Aku lo kumpulannya PKK kecamatan, kalau pakai PKK RT, orang level. Kumpulin nanti, aku nang RT rolas sih, alah baru PKK RT kalau bangga, aku lo kecamatan, lo meneng baik tapi ngecoprak. Katanya aku PKK kecamatan, tapi kok ya promosi, mata yang congkak. Kesombongan itulah seringkali kita itu perbuatan benci, tapi seringkali kita lakukan benci, tapi rindu jua. Nah, kok gitu? Kesombongan bukannya itu hal yang kita benci, betul nggak? Siapa yang menjadi orang sombong? Tidak ada kan? Tapi seringkali tanpa sadar kita lakukan. Dengan mata kita sinis, dengan perkataan kita juga sinis. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara dan saya semakin hari semakin giat dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, maka diberkatilah kita semua. Ya, saudara yang bercocok tanam, saudara yang bekerja dimanapun, saudara mungkin yang sekarang karena masa tuanya hanya berdoa dan membantu anak cucu, lakukan itu dengan sukacita, maka diberkatilah anak cucu saudara.
Saya bisa seperti ini, bisa kuat dalam Tuhan juga tidak lepas dari doa-doa orang kudus dan orang tua saya. Dan orang tua semua yang mendoakan saya ketemu, selalu saling mendoakan, maka saya tetap kuat dalam pelayanan. Secara fisik mungkin saya lemah, harus ke sana kemari, tapi roh saya menyala-nyala untuk menyampaikan kebenaran. Tidak memungkiri juga banyak kelemahan yang saya miliki, tetapi kelemahan itu ditutupi oleh saudara karena saling satu dengan yang lain, saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dalam Mazmur 37 ayat 8, itu amarah tidak terkendali seringkali, itu perbuatan benci. Siapa yang menjadi pemarah? Tidak ada. Coba Mazmur pasal 37 ayat 8. Bacakan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, marah boleh sebetulnya, tapi kalau pemarah itu yang tidak boleh. Karena ada kata kerja jadi pekerjaannya pemarah toh. Orang apa-apa yang nesu, nggak kopi kepahitan yang nesu, legi yang nesu, lah karena pipi kopi nih asem kok. Ya, dibikinin marah, tidak dibikinin apa lagi. Jadi pekerjaannya marah. Oleh saya itu berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Apa menenek panas ten itu panas tapi tidak kelihatan, tidak demam tapi hati panas. Iki yang angel obatnya. Tapi nek panas dingin bisa itu dikerok, masuk angin mungkin bisa, pakai obat-obat harum bisa. Tapi kalau panas hati pakai obat apa? Tiwul. Yorano masa tiwul. Tempe. Oh yorano masa panas hati kalau tempe. Apa meneh? Tempe bengu. Apa maneh tau bengu orang mempan. Panas itu pakai apa? Obatnya pakai apa? Lakukan firman Tuhan, maka saudara akan memahami isi dari kasih Tuhan. Wong lagi panas hati kok membaca kopingho, ya malah kungfu terus. Mbek bojone gelut ae, rono akure nek turu pun karena jus tendang-tendangan, wong ngorok. Ya, nah saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak terjebak lagi benci tapi rindu pada sesuatu yang tidak berguna. Pemarah adalah hal yang kita benci tapi seringkali tanpa sadar kita lakukan. Ngomongi orang itu perbuatan yang tidak kita benci tapi seringkali kita lakukan. Sama juga benci tapi rindu. Wes toh, saya ingin ini baik. Hidup berpadan dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada, maka berkat-berkat Tuhan semakin hari semakin tambahkan. Itu janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah fisik dikuatkan. Karena apa? Karena saudara sudah menaburkan kasih, mengasihi, maka semuanya saudara akan lepas dari sakit. Dan sudah banyak kesaksian. Yang punya jimat pun karena dia mau mengasihi lepas. Nanti suatu saat pasti orangnya kesaksian di sini. Yang sudah sesak nafas penahun dari muda, sekarang Tuhan lepaskan. Saya berharap nanti juga kesaksian di sini saling menguatkan satu dengan yang lain. Tinggal sekarang saudara jemaat GBT kaum rompak bersatu hati, karena kelak nanti akan menerima orang-orang seperti itu
yang penyakit paru-paru divonis dokter ditolak beberapa rumah sakit, tetangganya sudah berkata pasti meninggal, seperti dia Tuhan saja sudah memastikan bahwa dia meninggal, kan sudah seperti tengkorak, maaf kata, tapi karena kasih Tuhan bisa sembuh dan sekarang malah bisa kabur dengan wong tuane, bukan kabur tapi cari suasana. Bayangkan, tadinya sudah divonis, dokter sudah nyerah, rumah sakit sudah menolak, sekarang bisa pergi ke orang tuanya, mengendarai motor, zaman dulu lagi motor Astra Prima. Ini kan satu luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Mereka padahal di luar kita, tapi manakala diajarkan sudah ngasih, mengampuni, Tuhan berbelas kasih. Dan kelak saya ingin merindu dia juga bersaksi di sini. Oleh sebab itu saudara, siapkan hati saudara supaya saudara menyontohkan pada mereka bahwa kita anak-anak Tuhan bersatu padu dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, kiranya membuat kita menjadi semakin hari semakin kuat, dan kita tinggalkan lagu benci tapi rindu, tapi kita ganti nyanyi glory, haleluya, karena Tuhan menolong kita senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara.